Kita berada di Pulau Flores, pulau yang terkenal dengan 1000 tikungannya, tempat para pemburu paus, tempat kampung-kampung tua berumah kerucut. Pulau bunga yang harumnya mendunia. Di perjalanan kali ini, panggil saja aku dengan sapaan Eja, panggilan akrab untuk seorang laki-laki dalam bahasa Ende. Nah, hanya dalam waktu beberapa menit, aku akan mengajakmu mengelilingi Pulau Flores. Siapkan dirimu melihat sekali lagi wilayah Flores yang indah ini. Mai dekone jauh. Ayo ikut dengan saya. Sampai di Flores, mari kita duduk santai di Pantai Koka, pantai indah di Kabupaten Sika, sambil minum kopi khas Bejawa, kopi Arabica yang terenak, yang menjadi salah satu andalan di Indonesia, yang sejak 2012 terdaftar sebagai salah satu produk indikasi geografis dan dilindungi secara hukum, sebagai bentuk pengakuan kualitas serta karakteristiknya yang khas dan berbeda dengan kopi dari daerah lainnya. Oke, nikmati minumanmu, dengarkanlah ceritaku. Pulau Flores adalah salah satu 3 pulau utama dalam gugusan kepulauan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di pulau ini terdapat 8 kabupaten. Selain Flores Timur, yang beribu kotakan Larantuka, ada Manggarai Barat yang beribu kota Labuan Bajo. Manggarai dengan Ruteng sebagai ibu kotanya, lalu ada Manggarai Timur yang beribu kotakan Borong. Selain itu, ada juga Kabupaten Ngada, Nagekeo, Ende, Sika, dan Lembata. Flores sendiri berasal dari bahasa Portugis yang artinya bunga. Meskipun begitu, ada yang mengatakan dahulu pulau ini bernama Nusa Nipa atau Pulau Ular. Kabarnya Flores berencana memisahkan diri dari Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi tersendiri. Setidaknya ada 8 suku besar yang menghuni di Pulau Flores, seperti Riung, Ngada, Nagekeo, Ende, Manggarai, Sika, Larantuka, Lembata, dan juga suku Lio yang terdapat di Kabupaten Ende. Untuk Manggarai, ada desa yang bernama Rampasase dihuni oleh manusia-manusia bertubuh lebih kerdil dari manusia-manusia pada umumnya. Kadang mereka disebut sebagai manusia hobbit. Beberapa para ahli mengaitkan dengan Homo florensiensis, yaitu manusia purba bertubuh kecil, yang tulang belulangnya ditemukan di sebuah gua yang bernama Liang Bua yang terdapat di Manggarai Timur. Dari analisa kerangka yang terdapat di Bukit Kapur Liang Bua, manusia purba tersebut hanya setinggi 0,9 meter dan hidup 100.000 hingga 60.000 tahun yang lalu. Namun para pakar lain mengatakan bahwa manusia kardil modern bukan berasal dari bagian dari Homo florensiensis. Mereka ini hanya mengalami adaptasi terhadap lingkungan yang terpencil seperti di pulau. Namun berbicara tentang Flores, orang-orang dan masa lampau suku Lio merupakan suku tertua di Flores, mana suku yang paling mengimani kepercayaan tua mereka, yakni mempercayai Dua Ngae sebagai wujud tertinggi, Nitupai penghalus yang paling ditakuti, dan Atamata adalah leluhur yang wajib dihormati. Dan seperti bunga, Flores ini memiliki daratan serupa kelopak yang cantik, berwarna-warni dengan rumah-rumah kerucut seperti Putik Sari. Rumah-rumah kerucut adalah pemandangan umum di Pulau Flores, terutama yang ada di Wairebo. Desa terpencil di Kabupaten Manggarai berada di ketinggian 1.200 meter dari permukaan air laut dan dijuluki desa di atas awan, dan juga tercatat di dalam situs warisan dunia pada tahun 2012. Dan jika menginap di waktu yang tepat, maka kamu bisa menyaksikan pesta panen setahun sekali serta upacara adat memohon keharmonisan dan perlindungan. Dalam rumah ini diisi oleh 8 orang satu rumah. Mereka dikatakan keturunan Minangkabau. Masih di Manggarai, di Kecamatan Satarmesen Utara ada Kampung Todo, berisi rumah yang sama persis penghuni keturunan Minangkabau dan menjadi pusat kerajaan Manggarai di zaman dahulu. Tersisa 4 unit rumah yang disebut dengan Niang Todo, di mana kampung ini jadi tempat reunian orang-orang Manggarai. Selanjutnya, rumah kerucut yang dimiliki Kampung Bena yang ada di Kabupaten Ngada. Masuk ke kampung ini seperti menjelajahi mesin waktu ke masa lalu. Berada di desa Tiwuriwu. 40 rumah ini dihuni 9 suku kecil. Diperkirakan telah ada 1.200 tahun yang lalu. Atmosfer zaman lampau sangat terasa.
kultur tanah yang tak terubah. Orang-orangnya masih mempercayai gunung sebagai dewa, dan masih ada mesin tenun yang digunakan perempuannya untuk menghasilkan pakaian. Masih di Ngada, ibu kotanya, ada juga kampung adat Gurusina yang diperkirakan telah ada 5.000 tahun yang lalu, berisi 33 rumah adat. Jika dilihat dari atapnya, mirip dengan yang ada di dua kampung di Ende, yaitu kampung adat Gologai dan kampung adat Gela. Tapi salah satu gugusan pulau yang ada di Flores Timur terkenal bukan karena rumahnya, tapi karena kebiasaannya. Desa Lamalarak di Kepulauan Lambata berisi oleh para pemburu paus. Kebiasaannya yang diperkirakan eksis sejak 1.500 tahun yang lalu. Lamafa atau juru tombak akan duduk di ujung kapal menunggu paus yang lewat untuk ditombak. Dalam setahun mereka hanya diperbolehkan menangkap 20 ekor. Tidak boleh menangkap paus yang muda atau yang sedang hamil, hanya pada jenis tertentu. Lalu dagingnya dibagikan kepada warga miskin, tua, janda, dan yatim piatu. Bertahun-tahun seperti itu, mata mereka pun terlatih untuk melihat paus mana yang boleh ditangkap dan tidak. Yang menarik dari Lambata, masih ada pasar yang masih menerapkan barter sebagai proses perdagangannya, seperti di Lamarea yang buka hari Jumat, dan tiap hari Rabu di Leworeja. Orang dari gunung bawa sayur sebagai sumber karbohidrat, dan dari pesisir membawa ikan sebagai sumber protein. Lambata memang khas. Dalam banyak literasi disebutkan leluhur orang Lambata konon berasal dari Luwu, Sulawesi Selatan. Flores memang sangat beragam orang-orangnya, dan untuk bahasa, dialek maupun perbendaharaan kata itu sangat rumit. Dan untuk pakaian, siap-siaplah terkesima karena pulau ini selain penghasil kopi yang enak, juga dihuni oleh penenun-penenun handal. Manggarai tenunnya didominasi kotak atau garis-garis kecil yang terdapat motif bunga, yang jika dijadikan songket pakaian untuk perempuannya sangat manis dipadukan dengan hiasan kepala. Motif walang kaleng ini adalah simbol penghargaan kepada alam, dan warna dominan hitam adalah sebuah keagungan. Sedangkan untuk orang Lio menggunakan kain dengan motif bunga dominan coklat, sedikit mirip dengan suku Sika. Dikerjakan oleh kelompok penenun yang ilmu tenunnya diteruskan dari generasi ke generasi. Para pemburu nggak lelah berburu hewan pemburu yang ada di angkasa Flores. Elang Flores hanya tinggal 10 ekor saja. Menurut laporan Indonesia.id, bernama Latin Misaitus flores, elang ini sering terlihat menaikkan mahkota saat bertengger di pohon. Menerkam dari jarak yang tidak terlalu tinggi, elang ini sering mengambil unggas ternak masyarakat. Namun orang Manggarai percaya bahwa elang Flores adalah leluhur mereka, tidak boleh disiksa, ditangkap, apalagi dibunuh. Jadi bukan hanya komodo yang menjadi endemik di NTT, tapi selain yang ada di Taman Nasional Komodo, komodo juga ada di pulau-pulau sekitarnya. Kadal purba ini juga bisa ditemukan di Riung, di Ngada, dan di cagar alam Waewu yang terdapat di Pulau Longos, Manggarai Barat. Untuk flora Flores, di Ruteng pernah ada laporan terdapat pohon yang daunnya berwarna pink, mirip sakura di Jepang. Dan ada juga di daerah Larantuka, Flores Timur. Tumbuh di jalan Trans Flores, pohon ini berdaun pink. Setiap tahunnya pada bulan Juni sampai Agustus, gak salah jika Flores disebut sebagai Pulau Bunga. Jika perkampungannya serupa kepala putiknya, flora daunnya seperti serbuk sari, maka bentang alam adalah kelopaknya. Taman Wisata Alam Ruteng adalah tempat flora fauna khas dan endemik bernaung. Puncak Gunung Ranaka gagah bertengger dengan kubu lava tingginya yang pernah meletus pada tahun 1991. Dan jangan lupa Gunung Kelimutu, salah satu gunung berapi dengan 3 warna, merah, biru, putih, dan selalu berubah-ubah tergantung suhu gas dan mikrobat yang ada di dalam danaunya. Gunung Kelimutu menjadi penyumbang terbesar kas daerah untuk sektor pariwisata, terutama dari keindahannya. Kuliner yang enak dan unik khas Flores didominasi oleh jagung, seperti jagung bose, hidangan jagung campur kacang merah, jagung cetemak, hidangan jagung campur labu dan kacang, mirip seperti kolak. Lalu ada juga camilan temannya kopi atau teh, yaitu jagung titi, jagung khas Flores Timur. Maka berkunjunglah ke Pulau Flores,
Karena di Flores itu sangat komplit, baik itu makanan, wisata, budaya, adat istiadat, serta alamnya. Dan juga jangan lupa orang Flores itu baik-baik loh. Kamu akan nyaman dan aman bila berada di Pulau Flores, karena kamu akan menjadi bagian dari keluarga orang-orang Flores. Perlu diingat, Pulau Flores itu dari Labuan Bajo hingga Larangtuka. Di sana terdapat 6.690 tikungan. Hingga para bikers memberi julukan kepada Pulau Flores, yaitu Pulau 1000 Tikungan. Bila Anda ke Flores, hubungi kami di grup Bikers 1000 Tikungan Flores yang memiliki areal portal terbentang dari Labuan Bajo hingga Larangtuka, demi untuk memantau perjalanan Anda, baik itu jalur, wisata, serta budaya yang ada di Pulau Flores. Untuk lebih jelasnya, sebelum Anda berkunjung ke Pulau Flores, kenalilah wisata-wisata yang berada di Pulau Flores dan Lambata melalui link video yang tersaji pada kolom deskripsi video ini. Tulislah komentar Anda pada kolom komentar mengenai isi sajian video ini, serta perencanaan Anda mengunjungi Pulau Flores, karena Pulau Flores adalah surga buat kita semua. Halo Sobat Bikers, bagi Anda yang baru bergabung dan akan mendapatkan notifikasi video saya berikutnya, dukunglah Bang Katib Channel dengan cara padamkan tombol merah, yaitu tombol subscribe, dan aktifkan tombol lonceng. Tombol subscribe dan tombol lonceng berada di bawah layar video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bikers.